Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Beni Irawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktik yang telah saya buat, yaitu aplikasi manajemen restoran menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini saya buat untuk membantu mengelola menu restoran, mencatat pesanan pelanggan, menghitung total pembayaran, memberikan diskon, serta menyimpan data ke dalam file agar bisa digunakan kembali saat program dijalankan. Dalam pembuatan program ini, saya juga menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari selama kuliah, seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, array list, exception handling, dan operasi file. Gambaran umum program. Sebelum masuk ke penjelasan kode, saya akan menjelaskan gambaran umum program terlebih dahulu. Program ini terdiri dari beberapa kelas, yaitu menu item, makanan, minuman, diskon, menu, pesanan, dan main. Masing-masing kelas memiliki tugas yang berbeda, sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Penerapan abstraksi. Konsep pertama yang saya gunakan adalah abstraksi. Abstraksi saya terapkan pada kelas menu item, yang berfungsi sebagai kelas induk untuk semua item yang ada di restoran. Di dalam kelas ini terdapat data dasar seperti nama, harga, dan kategori. Selain itu terdapat metode abstrak seperti tampilan menu yang nanti akan diisi oleh kelas turunannya. Dengan adanya abstraksi, saya bisa membuat satu kerangka dasar yang dapat digunakan oleh semua jenis menu. Penerapan inheritance. Selanjutnya adalah inheritance atau pewarisan. Konsep ini digunakan pada kelas makanan, minuman, dan diskon. Ketika kelas tersebut mewarisi atribut dan metode dari menu item. Jadi, saya tidak perlu membuat ulang atribut nama, harga, dan kategori pada setiap kelas. Cara ini membuat kode menjadi lebih singkat, rapi, dan mudah dikelola. Penerapan encapsulation. Konsep berikut adalah encapsulation. Pada program ini, data penting seperti nama, harga dibuat dengan akses privat. Artinya, data tersebut tidak bisa diubah atau diakses secara langsung dari luar kelas. Untuk mengambil datanya, saya menggunakan metode getter. Tujuannya agar data lebih aman dan penggunaannya lebih terkontrol. Penerapan polymorphism. Kemudian saya menerapkan konsep polymorphism. Polymorphism terlihat pada metode tampilan menu. Metode ini digunakan oleh beberapa kelas, tetapi setiap kelas memiliki cara menampilkan data yang berbeda. Sebagai contoh, saat objek makanan memanggil tampilan menu, yang tampil adalah informasi makanan. Sedangkan jika objek minuman yang memanggilnya, maka informasi minuman yang ditampilkan. Jadi, satu metode bisa memiliki perilaku yang berbeda tergantung objek yang digunakan. Penggunaan array list. Untuk menyimpan data, saya menggunakan array list. Array list digunakan karena jumlah data menu maupun pesanan bisa berubah-ubah. Pada kelas menu, array list digunakan untuk menyimpan seluruh data menu restoran. Sedangkan pada kelas pesanan, array list digunakan untuk menyimpan pesanan pelanggan. Keuntungan menggunakan array list adalah data bisa ditambah dan atau dikurangi dengan lebih mudah dibandingkan array biasa. Kelas menu. Kelas menu berfungsi untuk mengelola seluruh menu di restoran. Di dalamnya terdiri beberapa fitur seperti menambahkan menu baru, menampilkan daftar menu, mengambil data menu berdasarkan nomor, menyimpan data menu ke file, membaca data menu dari file. Dengan kelas ini, pengelolaan menu menjadi lebih terorganisir. Kelas pesanan. Kelas pesanan digunakan untuk mengelola transaksi pelanggan. Fitur yang tersedia di antara lain menambahkan pesanan, menghitung total pembayaran, menampilkan struk, menyimpan struk ke file, membaca struk dari file. Jadi semua transaksi pelanggan dilakukan melalui kelas ini. Fitur diskon. Program juga memiliki fitur diskon. Misalnya terdapat diskon sebesar 10% saat
pelanggan memilih diskon tersebut, sistem akan otomatis menghitung potongan harga dari total belanja. Dengan begitu, pelanggan akan mendapatkan harga akhir yang sudah dikurangi dengan presentasi diskon yang berlaku. Uncaptioned handling. Selanjutnya adalah uncaptioned handling. Fitur ini digunakan untuk mengatasi kesalahan yang mungkin terjadi pada program saat dijalankan. Contohnya ketika pengguna memasukkan nomor menu yang tidak tersedia. Jika terjadi kesalahan, program tidak langsung berhenti, tetapi akan menampilkan pesanan yang menjelaskan letak kesalahannya. Hal ini membuat program lebih stabil dan nyaman untuk digunakan. Operasi file. Program ini juga memanfaatkan operasi file. Data menu disimpan ke dalam file menu txt, sedangkan data transaksi disimpan ke dalam file struct. Dengan adanya fitur ini, data yang sudah dimasukkan tidak akan hilang meskipun program ditutup. Saat program dijalankan kembali, data tersebut masih bisa dibaca dan digunakan. Demonstrasi program. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara kerja program. Pertama, program menampilkan menu utama. Kemudian saya memilih menu, tambah menu, dan memasukkan beberapa data. Setelah itu saya memilih menu tampilkan menu untuk memastikan data sudah tersimpan. Selanjutnya saya memilih menu pesan menu dan menambahkan beberapa pesanan pelanggan. Kemudian sistem menghitung total pembayaran beserta diskon yang dipilih. Setelah proses perhitungan selesai, program menampilkan struk berisi rincian pesanan dan total yang harus dibayar. Struk tersebut juga otomatis disimpan ke dalam file. Terakhir, saya memilih menu keluar untuk mengakhiri program. Kesimpulan, dari hasil yang telah saya kerjakan, program manajemen restoran ini berhasil menerapkan seluruh konsep yang diminta dalam tugas praktik. Selain itu, program juga sudah dapat digunakan untuk mengelola menu restoran, mencatat pesanan pelanggan, menghitung total pembayaran, memberikan diskon, serta menyimpan data ke dalam file. Meskipun masih sederhana, program ini sudah cukup untuk menunjukkan penerapan konsep-konsep program berbasis desktop yang telah dipelajari selama perkuliahan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.